Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bab integral. Jadi kalau kelas 11 yang kurikulum 2013 itu ada materi integral. Nah, integral itu bisa diartikan sebagai anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, kalau dulu kita punya fx kita misal ya ada 2x atau 12x kuadrat min 4x plus 5 gitu ya. Nah, kita punya f aksen x itu sebagai turunan dari fx ya, aksen itu 12 nya diam, 2 ke depan, x nya berkurang 1 min 4. Nah, ini kalau kita hitung berarti 24x min 4 gitu ya. Nah, ini kalau ke bawah itu adalah turunan. Nah, sekarang kita punya integral. Integral itu kalau turun berarti integral itu dinaikkan. Nah, itu boleh ya. Bahasa kita dinaikkan. Nah, ini berarti yang semulanya f aksen kita akan kembalikan ke fx. Nah, itu dinamakan dengan integral. Gitu ya. Nah, integral sendiri secara simbol itu seperti ini. Jadi ini adalah simbol dari integral. Jadi ini dibacanya integral. Nah, kita punya contoh gitu ya. Contohnya kita mau integral 24x min 4. Loh, sama dengan ini ya. Kita coba kembalikan f aksen x ke fx dengan integral 24x min 4. Loh, kenapa ini dx? Jadi dx di sini maksudnya adalah kita mengintegralkan variabel dari x. Kalau misalkan dy berarti yang kita mau integral adalah variabel y. Sama kayak ini fx, berarti yang kita naikkan pangkatnya adalah, kita turunkan pangkatnya adalah x. Berarti nanti kalau integral itu yang mau dinaikkan pangkatnya dx berarti x, gitu ya. Nah, dasar kita dalam mengintegralkan langsung saja ke rumus ya. Itu misalkan kita punya integral dari ax pangkat n dx. Nah, n dx itu semacam itu ya. Nah, ini kita langkahnya itu sama kayak turunan, cuma dibalik, a-nya diam. Nah, kayak turunan itu a-nya diam ya. Kalau turunan itu n-nya turun dulu. Kalau ini salah. Kali ini kebalik, n-nya naik dulu plus 1. Nah, kalau turunan itu n-nya dikali dengan a. Tapi kalau ini setelah ditambah 1 itu dibagi. Gitu ya. Terus ditambah c. Loh, C itu apa? Jadi sebenarnya integral nanti kita kelompokkan menjadi 2. Ada integral tak tentu sama integral tertentu. Nah, kita bahas yang ini itu adalah integral tak tentu dulu. Nah, maksudnya tak tentu apa? Ada C di sini dan masih mengandung X. Kita simpan dulu ya untuk menunjukkan C-nya apa nanti. Nah, gitu ya. Jadi A-nya diam, pangkatnya tambah 1 jadi penyebut, gitu ya. Nah, kita ke contoh yang ini. Kembali ke contoh lagi bahwa 24x kan pangkat 1 ini. 1 ya. Menurut rumus tadi pangkatnya tambah 1. Oh, berarti jadi 2. Terus jadi penyebut min 4. Nah, ini 4-nya nggak punya X. Nah, logikanya kalau turunan itu punya X, X-nya hilang. Kalau nggak punya X, oh berarti tambah X. Karena ini masih di integral tak tentu. Ini rumus integral tak tentu harus ada plus C. Nah, ini dibagi 12x kuadrat min 4x plus C. Bisa dilihat di sini ya. Saat kita punya ini tadi, fx sama dengan 12x kuadrat min 4x plus 5 diturunkan menjadi 24x min 4. Nah, 5-nya turun jadi 0. 6 nanti juga turun jadi 0. 7 juga turun jadi 0. 9 juga turun jadi 0. Setiap konstanta itu akan turun menjadi 0.
Makanya di sini kalau 0 dinaikkan menjadi 5, 0 dinaikkan jadi 7, 0 dinaikkan jadi 9, artinya 0 kalau dinaikkan menjadi C. Maka untuk integral tak tentu itu harus ada plus C. Gitu ya. Nah, itu untuk contoh 1. Contoh kedua, integral misal ya 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x min setengah dx. Nah, 4 diam, x-nya 3 naik 1, 4 per 4. 2 diam, x-nya pangkat 2 naik 1, 3 per 3. Jadi naik dari penyebut. 5, x-nya pangkat 1 naik 2 per 2. Ini nggak punya x, jadi punya x. Jangan lupa plus c. Sederhanakan habis x pangkat 4. Ini tetap 2 per 3, nggak bisa ya. Nah, ini 5 per 2. Ini juga sama plus c. Contoh yang ketiga, integral setengah x kuadrat plus 5x min seper x kuadrat plus 6 dx ya. Nah, ini kenapa x-nya di bawah, naikkan dulu. Jadi konsepnya kayak turunan. Kalau ada yang di bawah, naik dulu. Ini x-nya jadi min 2 plus 6 dx. Setengah diam. Nah, x-nya ini pangkat berapa? 2. Karena integral pangkat 3 naik 1 jadi penyebut. Loh, kok di sini nggak di sini? Lebih mudah di bawahnya x. Nanti biar langsung dikali dengan 2. 5x pangkatnya 2 per 2. Nah, ini min 2. Min 2 tambah 1 itu min 1 per min 1. Nggak punya x, jadi punya. Oke. Ini jadinya 1/6 pangkat 3. Ini boleh jadi 1, angkanya 5 per 2. Min sama min plus ya. X pangkat min 1 plus 6x plus c. Ini bisa kembalikan lagi karena min 1/6x pangkat 3. 5 per 2x kuadrat seper x pangkat 1 6x plus c. Gitu ya. Kita ke contoh berikutnya. Jadi misal contohnya seperti ini ya. Jadi ada perkalian antara dua fungsi mau diintegral. Nah, ini kayak turunan kemarin, maka nggak bisa langsung, harus dikali pelangi ya, dikali 1 berarti ini 2x kali 5 10x. 2x sama x kuadrat, 2x pangkat 3 geser, x kuadrat mundur, min 5 dx gitu ya. Udah dikali diintegral kayak tadi. Ini pangkatnya 1 tambah 1 per 2. Ini pangkatnya 3 tambah 1 per 4. Ini pangkatnya 2 tambah 1. Nggak punya x, jadi punya plus c. Tuh, sederhana. Ini dibagi 5x kuadrat, ini bisa sederhana ya, setengah. Ini nggak ada, dibuat gini ya, biar angka apa koefisien dengan x-nya terpisah. Disatukan boleh. Min 5x plus c, gitu ya. Kita ke contoh kelima. Nah, bagaimana jika modelnya dikuadratkan? Contoh yang kuadrat itu misal integral 2x min 3 kuadrat. Nah, sama ya, kita nggak bisa kerja langsung, berarti harus dikuadratkan. Ini dikuadratkan berarti 2x min 3 kali 2x min 3 dx. Ya, biasa ini sama ini 4x kuadrat mundur itu 6x, geser itu juga 6x, mundur itu plus 9 dx. Di perol ini disederhanakan dulu boleh, 4x kuadrat min 12 ya, 12x plus 9 dx. Pangkatnya jadi berapa? 3, karena 2 tambah 1 per 3. Pangkatnya jadi 2 per 2. 9 nggak punya x, jadi punya plus c. Gitu ya. Ini bisa sederhana, 4 per 3 x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus c. Ini kalau pangkatnya 2. Nah, bagaimana kalau pangkatnya banyak? Contohnya pangkat 12. Lah, masa ya mau dipangkatkan 12? Sepertinya nggak sanggup ya kalau saya. Mungkin kalau yang lain boleh. Nah, ini bagaimana jika fungsi berpangkat? Nah, di sini ketentuannya bisa pakai cara lain
asalkan dengan syarat. Jadi saat punya integral AX plus B pangkat N dx, gitu ya. Apa A? X, ini hanya X ya, tidak boleh pangkat 2, tidak boleh pangkat 5, jadi X nya memang harus pangkat 1. Maka saat punya soal seperti ini kan memenuhi ya, 2X, X nya pangkat 1, maka boleh dengan cara AX plus B, integral itu tambah 1 jadi penyebut, begitu ya, baru dikali seper A. Nah, A itu koefisien X ditambah C. Nah, ini ya. Jadi ini berlaku jika AX atau X-nya pangkat 1. Berarti ini bisa. Bisa 2X min 3 tambah 1. 12 tambah 1. 13 per 13 dikali seper A. Karena ini ya. 2. Jangan lupa plus C. Ini sama ini bisa jadi 26. 1 gitu ya. Ini nggak boleh dikali dengan yang lain karena memang dalam pangkat. Jadi biarkan saja. Loh. Selesai. Contoh ke-7. Misal ada integral 4 min 3x pangkat 5. Gitu ya. Ini pangkat 5 kan bukan sangat ya, bisa jadi lama kalau dihitung pangkat biasa. Maka boleh nggak berlaku ini? Oh, X-nya pangkat 1 boleh. Berarti 4 min 3X pangkatnya berapa? Tambah 1. Tuh, 6 jadi penyebut. Nah, integral seperti itu. Nah, karena ini kasus lain ditambahi seper A. Nah, A-nya itu depan X. Depan X-nya itu 3 apa min 3? Min 3. Jadi koefisiennya ikut ya. Tandanya ikut. Plus C. 6 sama 3, 18. Ini minnya tetap di depan. Gitu ya. 4 min 3X pangkat 6 plus C. Selesai. Itu kalau fungsi berpangkat dengan X pangkat 1. Contoh yang ke-8. Nah, contoh yang ke-8 mungkin lebih ke soal fungsi, dimana fungsinya itu bentuk akar gitu ya. Jadi 2x kuadrat min 4x min 5 akar X gitu ya, plus 7x akar X. Nah, ini kan ada akarnya ya, dx. Nah, kita kembalikan ke sebelumnya bahwa kalau kita punya akar berarti dia pangkat setengah gitu ya. Maka kita ubah dulu pangkatnya, 2x kuadrat 4x. Nah, ini pangkat setengah karena akar 7x. Ini 1, ini setengah, berarti 1 setengah ditambah ya dx. Sudah diwujudkan pangkat semua, baru kita integralkan. Pangkatnya tambah 1 jadi penyebut, pangkatnya tambah 1 jadi penyebut 5x. Nah, ini setengah tambah 1. Ini tambahkan di sini kan 1 sama aja 2/2 ya. Ya, berarti 3/2. 3/2 per 3/2. Ditambah 7, X-nya kan 1 setengah. Nah, 1 setengah tambah 1, 2 setengah. Boleh 2 setengah plus C. Nah, ini kenapa ribet sekali bentuknya ya. Kita sederhanakan. 2/3X pangkat 3 ini bisa 2X kuadrat. Ini 5. 3/2 nya dibalik menjadi 2/3. X-nya pangkat 1 setengah. Plus 7. X pangkat 2 setengah. Nah, ini yang bawah dibuat pecahan biasa, 2 setengah itu 5/2 plus C. Sabar ya, karena banyak. 2/3 X pangkat 3, 2x kuadrat ini jadi 10 atas sama atas, bawah ya sama bawah. Kalau nggak ada jangan dipaksa kali sama 5. 5 kali 2 10/3 gitu ya. X-nya pangkat 1. Setengahnya wujud akar. Nah, ini 7 seperti tadi bahwa pecahan dibalik 2/5. Nah, X-nya 2 setengah plus C. Ketemu 2/3 X pangkat 3, 2x kuadrat 10/3 X akar X. Ini jadi 14/5 X kuadrat akar X plus C. Selesai gitu ya.
lumayan panjang ini. Oke, gitu ya, itu contoh bentuk akar. Nah, sekarang kita ke bentuk yang lain. Apa? Ya, akar dibagi gini gitu ya. Min 4 per X pangkat 2. Nah, dx. Nah, gitu deh. Ini yang atas pangkat 1. Yang bawah pangkat setengah. 1 bawah setengah, berarti dikurang ya. 1 kurangi setengah, dan jadinya setengah. Yang atas nggak punya akar, yang punya X. Yang bawah berarti min 2 naik dx. Ini dinaikkan 1 pangkatnya, 1,5. Ini jadi 1,5 itu 3/2. Saya buat gini langsung ya. 4x nya pangkat min 1, jadinya per min 1 plus c. Ini 2, ini dibalik menjadi 2/3, x pangkat 1,5 kayak tadi ya. Ini min jadinya plus 4 x min 1. Nah, ini masih belum sederhana. 4/3 x akar x plus 4 ini per x. Nah, plus c. Gitu ya. Kita ke contoh yang 10. Misal ada 2x pangkat 3, 4x plus 5 per x pangkat berapa? X pangkat 5 gitu ya. Loh, ini kok dibagi? Kalau dikali, kali dulu. Kalau bagi, otomatis bagi dulu. Ini pangkat 5, pangkat 3 pangkat 5, berarti dikurang. Pangkatnya min 2. 3 kurangi 5. Min 4. Ini pangkat 1 bawah 5. 1 kurangi 5, min 4. 5 gak punya X, ini langsung naik, berarti min 5 dx gitu ya. Nah, ini yang kita integralkan. Pangkatnya jadi min 2 tambah 1, min 3 per, salah, min 1 padahal min 1 ya. 4x pangkat min 3 per min 3. 5 min 5 tambah 1 itu min 4 per min 4 plus c. 2 bagi min 1 min 2, x min 1. Min 4 bagi min 3 ya tetap 4/3, cuma plus ya. X nya min 3, ini min 5/4, x min 4 plus c. Ini yang min dibuat positif ke bawah. Bawah pangkat 1. 4/3. Oh, ini di bawah jajar sama 3 ya. Setara soalnya. 5/4 ini juga 4 plus c. Selesai. Gitu ya, itu bentuk-bentuk dari fungsi yang diintegralkan.